Tumor jinak pada genitalia. Tumor jinak apa saja yang dapat terjadi pada genitalia wanita, di mana ada tumor jinak vulva, kista Bartholin, kista polisebasea, dan juga fibroma vulva. Apa itu kista Bartholin? Kista Bartholin merupakan penyumbatan kelenjar bagian distal berisi cairan dan mempunyai struktur seperti kantong yang bengkak, di mana anatomi dari kelenjar ini terletak bilateral pada dasar labia minora dan masing-masing berukuran sekitar 0,5 cm. Fungsi dari kelenjar ini di mana dia memberikan kelembapan pada vestibulum, mengeluarkan lendir dan berperan dalam pelumasan vagina, sehingga bila kelenjar Bartholin ini tersumbat, lendir yang dihasilkan oleh kelenjar akan terakumulasi sehingga terjadinya kista. Untuk epidemiologinya terjadi pada 2-3% wanita dan umumnya pada awal pubertas dan meningkat seiring bertambahnya usia sampai menopause. Untuk etiologinya di mana dapat disebabkan oleh karena ada injury, ada infeksi chlamydia, gonore, dan juga adanya infeksi dari bakteri E. coli. Untuk gejala klinis yang dapat ditemukan di mana pasien merasakan adanya benjolan atau massa di dekat lubang vagina. Jika kistanya terinfeksi maka akan menyebabkan penyumbatan, indurasi, dan juga peradangan. Selain itu juga terjadi benjolan yang unilateral dan nyeri saat disentuh, kemerahan, ketidaknyamanan saat berjalan atau duduk, nyeri saat berhubungan intim, dan juga terjadi demam. Pada tata laksananya dapat dilakukan kateter dan marsupialisasi di mana dilakukan insisi dinding kista dan drainase cairan kista yang disertai dengan pemberian antibiotik. Apa itu kista polisebasea? Kista polisebasea merupakan kista yang terbentuk akibat adanya penyumbatan yang disebabkan oleh infeksi atau akumulasi material sebum pada ductus secretorius kelenjar minyak. Fungsi dari kelenjar ini untuk mengeluarkan sebum. Etiologinya dapat disebabkan oleh karena obstruksi dari saluran pilosebasea, trauma, dan juga prosedur klinis seperti episiotomi. Untuk gejala klinis yang dapat ditimbulkan di mana kista ini berdiameter kecil, soliter, dan asimptomatik. Kista polisebasea tidak membesar dan asimptomatik, kecuali apabila dianggap mengganggu estetika dan mengalami infeksi sekunder. Untuk tata laksananya, di mana kista polisebasea ini tidak banyak menimbulkan keluhan kecuali terjadi infeksi, sehingga menimbulkan rasa nyeri lokal dan memerlukan tindakan insisi dan juga drainase. Apa itu fibroma vulva? Fibroma vulva merupakan proliferasi dari jaringan fibroblast labia mayor, di mana gejala klinisnya pada pasien ini, tumor bertangkai dengan diameter kecil, pembesaran ukuran menimbulkan gangguan aktivitas seksual, membatasi mobilitas penderita. Bila tumornya tergolong cepat bertumbuh, maka akan adanya rasa nyeri, dorongan pada uretra, serta ada gangguan pada saat senggama. Tata laksana yang dapat dilakukan adalah dilakukan eksisi fibroma melalui prosedur operatif yang merupakan cara terbaik untuk mengangkat tumor. Tumor jinak vagina, ada kista inklusi dan juga Gardner. Apa itu kista inklusi? Kista inklusi merupakan tumor jinak yang paling sering ditemukan pada vagina, di mana untuk anatominya lokasi tumor umumnya pada sepertiga bawah vagina dan posterior atau lateral. Tumor ini tumbuh dari jaringan epidermal yang berada di bawah lapisan mukosa vagina. Gambaran klinis yang dapat ditemukan adalah tumor kistik dengan batas yang tegas, gerakan yang terbatas dan berisi massa berupa cairan yang kental, permukaan dinding kista yang dilapisi oleh epitel squamosa. Untuk tata laksananya dapat dilakukan eksisi. Apa itu kista Gardner? Kista Gardner merupakan sisa dari ductus wolffian yang ditemukan pada bagian anterolateral proksimal vagina dan biasanya berukuran kurang dari 2 cm dan tidak menyebabkan gejala. Biasanya epidemiologi pada kista ini ditemukan sekitar 1-2% wanita dan pada kista Gardner ini ditemukan sekitar 10%. Untuk gambaran klinisnya di mana kista dapat membesar dan menjadi simptomatik bila menekan kandung kemih, uretra, dan usus besar, di mana ada nyeri pelvis, disfungsi kandung kemih, sakit perut, keputihan, dan inkontinensia urin. Untuk tata laksananya dapat dilakukan insisi dinding anterolateral vagina dan eksisi untuk mengeluarkan kista dari sisa kanalis volvi ini. Pada kista besar dan simptomatik atau berulang, maka dapat dilakukan eksisi atau marsupialisasi yang dapat diindikasikan. Untuk tumor jinak serviks ada kista Naboti dan polip serviks. Apa itu kista Naboti? Kista Naboti merupakan kondisi jinak di usia reproduksi tanpa signifikasi klinis, di mana kista ini berada di persimpangan squamocolumnar atau junction squamocolumnar pada cervix uterus. Anatomi dari kista ini di mana epitel kelenjar endocervix ini tersusun dari jenis kolumnar yang sangat rentan terhadap infeksi. Untuk etiologinya dapat disebabkan oleh karena adanya radang dari proses penyembuhan cervitis kronis atau sebagai bagian dari metaplasia fisiologis yang menyebabkan sekret tertahan dan berkembang menjadi kantong kista.
Untuk gambaran klinisnya, di mana ada penonjolan kistik di area endocervix, batas tegas dan berwarna lebih mudah dari jaringan di sekitar. Gejala yang dapat muncul adalah dispareunia, nyeri panggul, perdarahan vagina tidak teratur, dan terjadinya keputihan. Untuk tata laksananya, di mana pada kista ini tidak memerlukan pengobatan, terapi yang dianjurkan dalam kasus simptomatik dengan rasa sakit dan keganasan. Jika diperlukan, perawatan terutama drainase. Apa itu polip cervix? Polip cervix merupakan pertumbuhan abnormal yang muncul pada leher rahim, di mana polip cervix ini muncul dari hiperplasia epitel kelenjar. Polip cervix ini bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan juga asal. Dapat muncul tunggal ataupun ganda dan berbentuk air mata atau lobular. Biasanya berwarna merah ceri atau putih keabu-abuan, tergantung pada vaskularilisasi. Untuk ukuran polip, biasanya cervix ini berdiameter kurang dari 3 cm. Epidemiologinya terjadi pada wanita antara 2-5%. Satu dari wanita memiliki kekambuhan polip cervix setelah dilakukan pengangkatan. Polip ganas dapat hadir dalam 0,2-1,5% kasus, di mana polip cervix ini terbagi menjadi polip ektoservikal dan endoservikal. Untuk endoservikal biasanya terjadi pada wanita premenopause, sedangkan ektoservikal terjadi pada pasca menopause. Untuk etiologinya dapat disebabkan oleh hasil dari tersumbatnya pembuluh darah serviks sehingga mengganggu aliran darah dan mengarah pada perkembangan polip. Yang kedua disebabkan oleh karena terjadinya infeksi atau peradangan kronis serviks dan bahan kimia. Untuk poliserviks ini ada beberapa faktor risiko antara lain wanita premenopause, multigravida, infeksi menular seksual, dan juga riwayat polip serviks sebelumnya. Untuk gejala klinis, pada wanita yang simptomatik biasanya terjadi perdarahan uterus abnormal seperti perdarahan menstruasi berat, perdarahan antar menstruasi, atau perdarahan pasca menopause serta keputihan. Untuk tata laksananya, pada polip yang bertangkai dan dasarnya mudah terlihat dapat diekstirpasi. Biasanya dilakukan pembersihan dasar tangkai dengan kuret atau kerokan. Sedangkan polip yang lebih dari satu atau dasar polip yang sulit untuk dilihat dapat dilakukan dilatasi serviks sebelum dilakukan tindakan kauterisasi. Tumor jinak uterus. Ada polip endometrium, mioma uterus, dan juga endombiosis. Apa itu polip endometrium? Polip endometrium merupakan pertumbuhan berlebih dari kelenjar endometrium, stroma, dan pembuluh darah dari lapisan rahim secara fokal, terutama daerah fundus atau corpus uteri. Epidemiologinya, 82% wanita yang memiliki polip di verifikasi histopatologi adalah tanpa gejala. Terlibat dalam 50% kasus perdarahan uterus abnormal dan 30% menyebabkan infertilitas. Pada faktor penyebabnya dapat disebabkan oleh karena adanya stimulasi estrogen dan penurunan dari reseptor progesteron, dan juga dapat disebabkan oleh tamoxifen, di mana agonis estrogen uterus yang digunakan untuk mengobati kanker payudara pada wanita pra dan pasca menopause yang memiliki kemungkinan peningkatan mengembangkan polip endometrium. Untuk tata gambaran klinisnya, di mana perdarahan ada konsistensi yang lebih kenyal dan warna lebih merah, keputihan kronis, dysmenorrhea, dan infertilitas. Untuk tata laksananya, bila ujung polip keluar melalui ostium cervix mudah untuk dicapai, maka dapat dilakukan pemutusan tungkai polip. Untuk jenis polip endometrium yang tidak bertangkai, maka dapat dilakukan kuretasi atau evakuasi dengan histeroskopi. Apa itu mioma uteri? Mioma uteri merupakan suatu tumor jinak berbatas tegas, tidak berkapsul, yang berasal dari otot polos dan jaringan ikat fibros. Di mana epidemiologinya, mioma uteri ini terjadi pada 20% sampai 25% perempuan di usia reproduktif, di mana 3 kali lebih banyak pada usia ras kulit berwarna dibandingkan dengan ras kulit putih. Untuk etiologinya disebabkan oleh karena adanya korelasi antara pertumbuhan tumor dengan peningkatan reseptor estrogen progesteron pada jaringan mioma uteri, serta adanya predisposisi yang bersifat herediter dan faktor hormon pertumbuhan. Untuk gejala klinis yang dapat ditemukan adalah metrorragia, nyeri, menorragia, hingga infertilitas. Mioma ini biasanya berwarna lebih pucat, relatif bulat, kenyal, dan juga berdinding licin. Untuk gejala klinis, klasifikasinya dapat dibagi menjadi mioma submukosa, mioma intramural atau interstisial, dan mioma subserosa. Pada tata laksananya dapat dilakukan pilihan prosedur bedah terkait dengan mioma uteri adalah miomektomi atau histerektomi. Untuk adenomiosis sendiri merupakan lesi pada lapisan miometrium yang ditandai dengan invasi jinak endometrium yang secara normal hanya melapisi bagian dalam dinding uterus atau kavum uteri. Untuk adenomiosis ini lebih banyak diderita pada perempuan berusia 40-an dan multipara,
di mana sekitar 10% sampai 20% spesimen histerektomi adalah adenomiosis. Untuk gambaran klinisnya adalah menorrhagia, dysmenorrhagia, dan pembengkakan intramural oleh timbunan darah di dalam jaringan endometrium. Untuk tata laksananya, di mana terapi pilihan adalah histerektomi. Pada tumor jinak ovarium, dibagi menjadi kista ovarium. Apa itu kista ovarium? Kista ovarium merupakan kantung berisi cairan normalnya berukuran kecil yang terletak di ovarium. Kista ovarium ini terbentuk kapan saja pada masa pubertas sampai menopause, juga selama masa kehamilan. Pada kista ovarium ini, beberapa teori menyebutkan karena adanya gangguan dalam pembentukan estrogen dalam mekanisme umpan balik ovarium hipotalamus, maka menyebabkan gagalnya sel telur untuk berovulasi. Kista ovarium ini dibagi menjadi kista adenoma, kista coklat, kista dermoid, dan juga kista endometriosis, kista hemoragik, kista luteum, dan kista polikistik ovarium. Untuk gambaran klinisnya, di mana sering pada tanpa gejala, nyeri saat menstruasi, nyeri di perut kanan bawah, nyeri pada saat berhubungan badan, nyeri pada punggung yang terkadang menjalar sampai ke kaki, terkadang disertai dengan nyeri saat buang air kecil dan buang air besar. Siklus menstruasi biasanya tidak teratur dan jumlah darah yang keluar juga banyak. Untuk tata laksana pada kista ovarium ini dapat dilakukan observasi dan juga operasi. Untuk observasi biasanya kista tidak menimbulkan gejala, maka cukup dimonitor selama 1-2 bulan karena kista fungsional akan menghilang dengan sendirinya setelah 1 atau 2 siklus haid. Sedangkan untuk operasi jika kistanya membesar. Sekian dari saya dan terima kasih.